Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtaratun Nafia Ustada dengan NIM 200512140072 dari kelas Sistem Informasi 2020B Universitas Negeri Surabaya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan. Oke, next. Nah, apa sih standarisasi jaringan itu? Jadi, standarisasi jaringan itu bisa diartikan juga sebagai protokol. Nah, protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Ketika sebuah komputer dikoneksikan dengan komputer lainnya, mereka akan berkomunikasi lewat protokol. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun servis yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Nah, standar jaringan adalah protokol yang telah disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar. Tujuan dalam membuat suatu standar tersebut adalah agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Standar jaringan sangat penting untuk memastikan perangkat keras dan perangkat lunak dapat bekerja sama. Tanpa standar, kita tidak dapat dengan mudah mengembangkan jaringan untuk berbagi informasi. Nah, kemudian juga ada TCP/IP dan OSI layer. Nah, TCP/IP itu apa sih? Jadi, TCP/IP dan juga OSI layer adalah dua model jaringan yang paling banyak digunakan untuk komunikasi. Nah, untuk TCP/IP merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kemudian untuk OSI layer adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Kemudian kita juga akan membahas persamaan dan juga perbedaannya. Nah, salah satu perbedaan utama bahwa OSI layer adalah model konseptual yang tidak praktis digunakan untuk komunikasi, sedangkan TCP/IP digunakan untuk membangun koneksi dan berkomunikasi melalui jaringan. Nah, ini untuk persamaannya. Yang pertama, masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Jadi kedua-duanya sama-sama menggunakan layer. Yang kedua, memiliki application layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Yang ketiga, masing-masing memiliki transport dan internet atau network layer. Yang keempat, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switch dalam mencapai alamat tujuannya. Paket switch adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama, bukan circuit switching. Jadi circuit switching itu digunakan pada analog telepon ya. Yang terakhir adalah bagi network profesional, kedua model tersebut harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Kalau OSI layer itu ada 7 layer. Kalau TCP/IP itu hanya ada 4 layer. Nah, di sini juga kita akan membahas service protokol yang berada pada TCP/IP dan juga OSI layer. Kalau di TCP/IP itu layer yang pertama itu adalah Telnet dan File Transfer Protocol atau FTP. Kemudian ini yang ada di sini silakan dibaca sendiri. Kemudian kalau di OSI layer itu ada juga seperti ini. Oke, tapi yang akan kita bahas adalah perbedaan OSI layer dan juga TCP/IP. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu OSI layer. OSI layer ini terdiri dari 7 layer, di mana bagian dari atas layernya yaitu layer 7, 6, dan 5 difokuskan untuk bentuk pelayanan dari suatu aplikasi. Sedangkan untuk layer bagian bawahnya, layer 4, 3, 2, 1 berorientasikan tentang aliran data dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki interpolate
memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Nah, kita juga akan mengupas satu-satu antara ketujuh layer tersebut. Yang pertama yaitu layer aplikasi, ini layer ketujuh, yaitu lapisan yang menjadi pusat atau center yang mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Layer ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Program komputer yang berhubungan hanya program yang melakukan akses jaringan. Tetapi bila yang tidak berarti tidak berhubungan dengan OSI. Contohnya yaitu aplikasi word processing. Aplikasi ini digunakan untuk pengolahan teks, sehingga program ini tidak berhubungan dengan OSI layer. Tetapi bila program tersebut ditambahkan fungsi jaringan, misalkan pengiriman email, maka aplikasi layer baru berhubungan. Nah, contohnya yaitu contoh service dan protokol yang berada di application layer yaitu HTTP dan juga FTP, kemudian ada telnet juga. Kemudian yang kedua yaitu layer presentasi, disebut juga layer lapisan ke-6 ya. Nah, pada layer ini bertugas untuk mengurusi format data yang dapat dipahami oleh berbagai macam media. Selain itu, layer ini juga dapat mengkonversi format data sehingga layer berikutnya dapat memahami format yang diperlukan untuk komunikasi. Pada layer ini, data juga akan terinskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh format data yang didukung oleh layer presentasi adalah teks, data, grafik, visual image, sound, video, dan juga EBCDIC dan juga ASCII merupakan format data untuk informasi dalam bentuk teks. Jadi layer yang keenam itu adalah layer presentation. Kemudian yang ketiga yaitu layer session, berada di lapisan kelima. Di sini sesi layer, session layer atau juga sesi layer mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol dan mengakhiri suatu percakapan. Fungsi layer ini adalah mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem, melakukan proses pembentukan, pengelolaan dan pemutusan session antar sistem aplikasi, mengendalikan dialog antar device atau node. Contohnya yaitu Remote Procedure Call atau RPC, yaitu protokol yang menyediakan mekanisme klien atau server pada sistem operasi Windows. Kemudian ada SQL dan juga NFS. Nah, yang keempat yaitu layer transport, yaitu layer lapisan keempat. Pada layer 4 ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error, recovery atau tidak, melakukan multiplexing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datangnya tidak berurutan. Contohnya service dan protokol itu adalah TCP, yaitu protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Kemudian UDP atau User Datagram Protocol, yaitu protokol connectionless dan protokol dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Kemudian ada layer network, yaitu lapisan ketiga. Layer ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layer ini juga melakukan pengalamatan, mendefinisikan pengiriman jalur atau routing. Contoh service protokol yang berada pada network layer adalah IP, kemudian ERP, kemudian RARP, kemudian Internet Control Message Protocol, kemudian IGMP. Kemudian untuk layer yang kedua yaitu data link, di mana layer ini mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Semisal pengiriman dari data Ethernet menuju ke High Level Data Link Control atau HDLC, pengiriman data WAN. Contoh service dan protokol yang berada pada data link layer adalah PPP, yaitu Point to Point Protocol, kemudian SLIP, Serial Line Internet Protocol. Dan yang terakhir yaitu layer pertama, physical layer, di mana layer ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi,
spesifikasi yang berbeda, misal konektor, pin, penggunaan pin, arus listrik yang lewat, encoding, sumber cahaya, dan lain sebagainya. Di layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Nah, kemudian kita akan membahas TCP/IP layer. TCP/IP layer itu apa sih? Jadi, seperti pada perangkat lunak, TCP/IP dibentuk dalam beberapa lapisan atau layer ya. Di sini cuma ada 4 layer. Dengan dibentuk dalam layer akan mempermudah untuk pengembangan dan pengimplementasiannya. Antar layer dapat berkomunikasi ke atas maupun ke bawah dengan suatu penghubung interface. Tiap-tiap layer memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dan saling mendukung layer di atasnya. Pada protokol TCP/IP ini dibagi menjadi 4 layer. Yang pertama layer aplikasi atau application. Layer yang ini atas merupakan layer divisi atau bagian teratas di dalam sistem TCP. Layer aplikasi digunakan pada program untuk berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Pada bagian ini juga harus terisi dengan aplikasi atau proses yang bisa kita pakai setiap hari seperti bekerja dan bermain komputer. Contoh aplikasinya yaitu Telnet dan File Transfer Protocol atau FTP. Interface yang digunakan untuk saling berkomunikasi adalah nomor port dan soket. Sesudah aplikasi menentukan protokol yang saling berkomunikasi, yang akan dipakai, maka selanjutnya aplikasi akan menyerahkan proses selanjutnya ke layer atau divisi yang ada di bawahnya, yaitu transport layer, supaya proses pengiriman data bisa dilakukan. Kemudian di bawahnya ada layer transport host to host, di mana memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end ke sisi remote. Dalam divisi ini memiliki fungsi untuk menerima data yang berasal dari layer di atasnya, yaitu aplikasi layer, sekaligus untuk menentukan jenis protokol yang akan dipakai untuk mengirim data. Dua protokol yang bisa dipakai adalah TCP, di mana memberikan fungsi pengiriman connectionless, jalur yang tidak reliable. Kemudian protokol lainnya yaitu UDP banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan dapat mentoleransi terhadap kerusakan data. Pada layer ini, koneksi yang terjadi di antara dua komputer akan terbentuk secara virtual serta terjadi proses kirim dan penerimaan data. Kemudian layer kedua yaitu layer internetwork atau layer internet, di mana memberikan virtual network pada internet. Pada layer ini, data akan dikirim ke tujuan atas dasar IP address yang sudah terpasang di masing-masing komputer yang terhubung dengan jaringan. Pada layer ini, data yang besar bersumber dari atasnya dan akan dipecah serta disesuaikan ukurannya seperti media yang akan dilewati. Data besar yang sudah dipecah nantinya akan berubah menjadi data yang lebih kecil. Internet Protocol atau IP adalah protokol yang paling penting. IP memberikan fungsi routing atau menentukan tujuan serta jalur data pada jaringan dalam pengiriman data. Kemudian yang terakhir yaitu layer network interface. Layer network interface juga disebut layer link atau layer data link, yang merupakan perangkat keras pada jaringan. Perangkat keras ini nantinya akan dipakai untuk transmisi data berbentuk sinyal. Pada layer ini, perangkat keras serta driver akan bekerja untuk mengubah logical data untuk dijadikan sinyal yang akan ditransmisikan lewat media kabel tembaga atau fiber optik dan juga mengubahnya menjadi sinyal radio secara wireless. Nah, kelihatan banget kalau TCP/IP ini lebih mudah dikembangkan ya daripada yang OSI layer karena simple ya. Nah, cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.